Halo teman-teman, welcome back to my channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Kiplo. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah terus dukung channel ini. Apalagi buat kalian yang pendengar setia, terima kasih udah dukung sampai sekarang. Dan bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, ada baiknya kalian klik dulu tombol subscribe di bawah, supaya kalian boleh lihat tentang video-videoku. Bahkan ketika aku up video nanti untuk part selanjutnya, langsung ada tuh di notifikasi kalian. Oke teman-teman, kali ini aku mau bawa cerita horor dengan judul yang baru. Judulnya adalah Mbarep Tunggal. Mbarep Tunggal dalam bahasa Jawa berarti anak pertama dan satu-satunya. Namun di keluarga saya, kalimat ini berbeda, memiliki makna yang lain yang sudah dipercaya turun-temurun bahkan sejak zaman Trah Tumera, yang dalam silsilah keluarga Jawa sebagai nenek moyang pertama. Mulai dari sini cerita ini akan saya buka dengan satu kisah yang selama ini saya pikirkan. Apa hubungannya getih anget dengan Mbarep Tunggal dalam silsilah keluarga saya? Konon saya bukan satu-satunya orang yang terlahir dengan anugerah seperti ini. Karena sebelum saya lahir sudah ada yang mendapatkan hakikat sebagai getih anget yang sekaligus menyandang nama sebagai Mbarep Tunggal, yang begitu diagung-agungkan keluarga saya. Beliau adalah sepupu dari Bu De saya. Saya memanggilnya dengan nama Mas Didik. Dan kisah ini akan sangat amat berhubungan dengan beliau. Kenapa Mbarep Tunggal begitu diagung-agungkan oleh keluarga saya? Jadi begini ceritanya. Saat itu keluarga besar saya merupakan satu dari 6 orang pertama yang tinggal di desa ini. Tidak mudah waktu itu untuk tinggal di sini, karena tanah di sini sangat sengak dan bila dilihat oleh orang biasa, tanah di sini akan membuat bergidik ngeri. Sebaliknya, mereka yang bisa melihat tanah ini akan tahu bahwanya tanah ini masih mengandung nilai mistis yang luar biasa hebat. Sebegitu hebatnya hingga butuh persiapan yang matang untuk membuka sepetak lahan. Karena itu desa ini dulu dipanggil dengan desa Bangsa Lelembut. Kakek saya lah yang pertama membangun lahan di sini. Karena itulah beliau sangat disegani, bahkan menjadi salah satu tetua yang selalu dimintai tolong bila terjadi apa-apa. Namun kita tidak akan menceritakan desa ini, karena yang akan kita ceritakan adalah fenomena Mbarep Tunggal yang ada di dalam keluarga besar saya. Saat itu keluarga saya masih menganut aminisme. Meskipun kami adalah muslim, namun muslim di zaman itu sangat berbeda dengan muslim di zaman sekarang. Bukan kami tidak menjelaskan atau melaksanakan sholat. Kami masih melaksanakan sholat, namun kami tidak mengetahui apa itu ajaran Islam yang sebenarnya. Karena itulah ajaran kejawen dan aminisme yang kuat membuat kami mengagungkan peninggalan leluhur kami. Salah satunya sesajen setiap malam khusus yang akan diberitahukan oleh mereka yang mendapatkan kehormatan sebagai Mbarep Tunggal di keluarga kami. Agar kalian tidak bingung, akan saya jelaskan sekali lagi bahwa Mbarep Tunggal memiliki makna yang berbeda di dalam keluarga besar saya. Mbarep Tunggal bukan tentang anak pertama dan satu-satunya, melainkan seorang anak yang dipercaya dapat berkomunikasi dengan nenek moyang kami, agar kelak keluarga besar kami dijauhkan dari yang namanya balak. Karena zaman itu ilmu hitam hampir dimiliki setiap keluarga besar, sekaligus untuk menghindari keluarga besar lain yang mungkin menyimpan dendam dengan keluarga besar kami. Masalahnya, Mbarep Tunggal dipercaya hanya turun pada anak pertama, dan seorang Mbarep Tunggal hanya bisa dikenali dengan Mbarep Tunggal yang lain. Disinilah titik masalahnya terjadi, karena Mbarep Tunggal hanya ada dalam satu generasi, karena merujuk pada satu kalimat tunggal yang berarti satu. Disinilah masalah itu muncul ketika saya lahir sebagai Mbarep Tunggal di keluarga besar saya ini. Karena konon ketika Pak Deno melihat dan mengatakan bahwa saya juga adalah Mbarep Tunggal, beliau kaget. Lebih ke arah bingung. 12 tahun sebelumnya saya lahir, Mbarep Tunggal sudah disandang oleh anak lain. Dan bagaimana mungkin dalam satu generasi waktu Jawa ada 2 Mbarep Tunggal dalam keluarga ini? Hal ini segera menjadi masalah serius keluarga besar saya. Karena bila tidak segera diambil keputusan, hal ini hanya akan menimbulkan sengketa permusuhan sesama keluarga. Dan ketakutan itu akhirnya terjadi. Rupanya ketakutan itu menjadi kenyataan. Namun kisah ini akan saya ceritakan detailnya dari sudut pandang informasi yang saya dapat dari sepupu terdekat saya, Mas Akiat.
Beliau menjadi saksi peristiwa yang tidak dapat saya ingat, karena konon saya memang sengaja disapai atau dihilangkan. Awalnya tidak ada yang tahu bila saya adalah Mbarek Tunggal, karena saya lahir di rumah sakit. Zaman itu kebanyakan anak-anak di desa saya hanya mengandalkan dukun beranak, dan ada satu dukun yang sudah dipercaya oleh keluarga besar saya. Beliaulah yang memiliki pengetahuan tentang weton serta keistimewaan seorang anak yang baru lahir. Beliau jugalah yang dulu 12 tahun sebelum gue lahir telah menetapkan anak yang akan melanjutkan tradisi keluarga sudah lahir. Hal ini menjadi sukacita di keluarga gue. Dia adalah Mas Didik. Sebelum Mas Didik, Mbarek Tunggal disandang oleh Pak Deno yang merupakan generasi dari Bapak. Pak Deno adalah kakak kandung dari Bapak. Dan sejak kecil beliau memang paling berbeda. Bisa dikatakan dewasa sebelum waktunya. Seperti Deno, Mas Didik juga memiliki perbedaan mencolok, bahkan lebih condong ke mengerikan. Bahkan beberapa warga desa gue menganggap Mas Didik itu anak yang aneh, gemar bermain sendiri dan tidak suka berkumpul dengan anak seusianya. Namun yang membuat semua orang takut adalah ketika Mas Didik meramalkan bahwa akan sebuah keluarga yang meninggal secara ganjil. Di sini kemampuan Mas Didik sudah diakui oleh keluarga besar gue. Padahal saat itu usianya gak lebih dari 7 tahun. Selama 3 hari berturut-turut dan memandang sebuah rumah. Setiap ditegur si pemilik rumah, Mas Didik akan mengatakan api melayang-layang. Namun si pemilik rumah tidak mengerti apa maksud ucapan anak kecil itu. Hal ini menjadi perbincangan banyak orang. Sampai Deno datang dan melihat. Rupanya ada banaspati di atas rumah itu. Banaspati adalah bola api yang konon dimiliki oleh mereka yang memiliki ilmu tinggi. Masalahnya, banaspati sering dikaitkan dengan sebuah bencana yang berujung kematian. Oke teman-teman, mungkin sampai ini aja dulu ceritanya. Kita lanjutkan besok ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.